Kita kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1, masih di bagian fluida, khususnya di fluida statik, karena kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal itu terkait dengan konsep di fluida statik. Mari. Oke, nah contoh pertama ini ya, kita langsung bertemu dengan aplikasi saja ya. Misalkan ini dalam kasus ukuran tekanan darah. Nah, kan tekanan darah yang ingin kita ukur itu sebenarnya adalah tekanan darah yang masuk jantung di sini, ya. Tapi titik yang kita ukur kan tidak di jantung, tapi di posisi tertentu yang mudah diraih dengan alat ukur tekanan darah, ya. Misalkan di pergelangan tangan atau bahkan di pergelangan kaki ya, daerah anterior tibial arteri ini. Nah, kita coba ya, kita hitung berapa beda tekanan antara anterior tibial arteri di kaki ini ya, ini dengan aorta pada jantung di sini ya. Jika pasien itu kita ukur tekanan darahnya dalam keadaan berbaring seperti ini dan berdiri ya. Kita hitung atau asumsikan bahwa massa jenis darah itu adalah 1060 kg per meter kubik. Oke ya. Nah, kita sini. Pada keadaan berbaring di sini ya, kita hitung yang pertama ya. Pada keadaan berbaring ingat ya, acuan kita adalah titik yang kita ukur nanti ya, yaitu titik yang kita hitung, yaitu di anterior tibial arteri. Sementara sebagai titik dasarnya atau acuannya adalah di aorta ya. Jadi anggaplah ini saya tuliskan sebagai titik 2. Dan ini titik satunya ya, sama. Ini pun sama ya, ini titik 1, ini titik 2. Oke. Nah, kita tunggu sini ya. Berarti sini K P di titik 2 itu sama dengan P di titik 1. Oke. Ditambah rho fluidanya kali G kali H. Nah, dihitung adalah hitung di sini beda tekanannya ya. Berarti yang diminta adalah P2 kurangin P1 sama dengan rho fluida kali G kali H. Nah, poin penting adalah H. H itu apa sih? H itu kan kita tadi sebutkan sebagai kedalamannya. Artinya adalah perbedaan kedalaman titik yang kita ukur terhadap acuannya. Kalau tadi kita punya tabung misalkan berisi air seperti ini ya. Ini misalkan kan ini kalau saya punya benda di sini berarti kan ini hanya ya kedalamannya terhadap ini. Oke? Paham ya? Nah, di sini berarti kedalaman adalah titik anterior tibial arteri ini terhadap aorta. Nah, kalau di berbaring maka kita lihat bahwa dia memiliki kedalaman yang sama kan? Maka di sini H1 H2-nya itu sama. Artinya apa? Kedalaman H2 H1-nya adalah 0, ininya 0. Sehingga sama dengan 0. Artinya apa? Kalau kita berbaring, maka kalau saya ngukurnya alatnya saya pasang di kaki ini, ya, maka saya akan peroleh nilai tekanan darah yang sesuai. Tapi kalau kita sedang berdiri seperti ini, oke ya, berarti kan P2 sama dengan P1 tambah rho F GH, berarti P2 kurang P1 sama dengan rho F GH sama dengan
Rho fluidanya kita masukkan ya 1060, G-nya 9,8 ya gravitasinya, atau oke lah kita pakai 10 saja ya, yang sering kita gunakan selama ini. H-nya berapa? H-nya adalah kedalaman anterior ini terhadap aorta ya, ini berarti H-nya ya 1,35 ya. Jadi kita dapatkan, kita hitung ya, 1060 kali 1,35 kali 10 ya. Kira-kira ini adalah nilainya 14.310 Pascal ini ya bedanya. Artinya adalah kalau Anda berdiri, Anda ukur di sini tekanan darah Anda ya, maka hasil yang diperoleh harus kita kurangi atau tambah dengan nilai ini ya. Oke. Nah, konsep ini menjadi dasar mengapa Anda kalau diukur tekanan darah biasanya ada dua kondisi. Kalau tidak Anda disuruh berbaring ya seperti ini, Anda bisa berduduk tapi seperti ini. Ya, betul ya? Lihat, ini kenapa Anda boleh, kenapa? Lihat, ini adalah posisi yang diukur di tangan. Lihat posisinya, jika saya ambil garisnya, dia sejajar dengan jantung. Artinya adalah H-nya 0 juga di sini. Sehingga yang diukur di sini akan merepresentasikan nilai di jantung. Ya, itulah mengapa kalau Anda ke dokter diperiksa tekanan darah, Anda harus bisa ya menentukan seperti apa prosedur yang benarnya ya. Harus dalam posisi si alat ini satu garis sejajar dengan titik jantung Anda ya. Jadi kalau mau di kaki ya sambil tidur, kalau mau di lengan duduk boleh, berbaring boleh, yang penting sejajar seperti itu ya. Oke, kita beralih pada soal kedua di sini. Tinjau sistem pada gambar di samping. Oke. Silinder di kiri, yang ini ya, di kiri titik L memiliki massa 600 kg, jadi beban di sini, kemudian punya luas penampang ya, di sini punya A di sisi kiri sama dengan 800 cm persegi, saya ubah ke meter persegi ya, berarti ini kira-kira 8 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Kemudian piston di sebelah kanan di titik S, ini luas penampangnya, oke, A yang S sama dengan 25 cm persegi, itu sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Dan massa diabaikan, oke. Sistem ini diisi dengan minyak, ini isinya adalah minyak. Jadi rho fluidanya itu adalah rho minyak yang nilainya 0,78 gram per centimeter kubik. Kita ubah kesatuan SI-nya ya. Kilogram per meter kubik itu cukup kali 1000 saja. Jadi 780 kilogram per meter kubik ya. Oke, tentukan besar gaya F yang diperlukan. Ini berapa? Agar sistem seimbang ya. Nah, di sini berarti kita lihat ada dua titik ya, ada titik H1 dan titik H2. Yang kalau kita lihat dia punya titik yang sejajar segaris. Dia segaris titiknya, tingginya sama di sini ya, dan dia terhubung oleh satu fluida yang sama yaitu minyak. Sehingga menurut hukum utama hidrostatis, tekanan di H1 sama dengan tekanan di H2. Nah, berapa tekanan di H1? Ada sebuah beban 600 kg, dia punya berat ya. Jadi ini ada gaya berat ke bawah sini. Persatuan luas itu tekanannya ya. Berarti tekanannya adalah gaya, yaitu gaya berat di sini kasusnya persatuan luas. AL sama dengan di H2 itu adalah ada gaya di permukaan ini, persatuan luas, ditambah dengan tekanan dari fluida sedalam ini. Ya, ini H-nya. Jadi ini H-nya adalah 8.
Sehingga tekanan total di H2 itu adalah tekanan dari permukaannya, yaitu dari gaya F, ada F per AS, ditambah tekanan oleh fluidanya, yaitu sebesar rho fluida, rho minyak, kali G, kali H. Oke, kita masukkan datanya ya. Masanya itu 600 kilogram dikali G-nya 10 meter per second persegi, dibagi luas sebelah kiri 8 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi sama dengan gayanya dibagi luas penampangnya itu adalah 25 kali 10 pangkat minus 4 M persegi ya, ditambah rho minyaknya 780 kg per meter kubik dikali G-nya 10 dikali H-nya berapa meter ya. Kita hitung yang pertama yang 600 dibagi 8 ya, kali 10 pangkat minus 2. Sini adalah 75.000 sama dengan F per 25 kali 10 pangkat minus 4 ditambah 780 kali 10 kali 8 ya. 62400 ya. Kita hitung. Pindah ruas berarti saya punya F per 25 10 minus 4 sama dengan 75.000 dikurangin 62.400 itu ya. Hasilnya adalah 12.600 sehingga saya dapatkan F-nya sama dengan ini pindah ruas naik jadi kali ya. Jadi dikalikan dengan 25 kali 10 pangkat minus 4 ya. Dapatnya adalah 31,5 Newton. Oke. Jadi seperti itu untuk mengetahui berapa gaya yang diperlukan di bagian kanan agar sistem ini seimbang. Kita di sini ya, contoh 3. Sebuah kubus aluminium dengan massa 1 kg, ini adalah M-nya. Kemudian kerapatannya, ini M benda ya, saya beri nama bendanya. Kerapatannya sekian, berarti ini adalah rho bendanya. Saya ubah ke dalam satuan SI-nya ya, jadi 2700 kg per meter kubik ya. Kok seperti mudah ya? Kalau ini ke sini Anda ubah satuannya cukup dikalikan dengan 1000 saja. Diikat pada tali, pada gambar lihat ya, dimasukkan ke dalam wadah berisi air murni. Nah, air murni di sini adalah berarti berperan sebagai fluidanya. Ini ya. Fluidanya adalah air. Di sini dia punya nilai rho fluidanya sama dengan 1000. Di soal tidak ada, tapi harusnya Anda sudah hafal ya kalau air itu 1000 rho-nya. Kecuali diberitahu di soal yang lain. Oke, pertanyaannya adalah berapa yang pertama A, volume kubus ya. Nah, saya ingin cari berapa volume bendanya. Ini VB-nya berapa. Saya sudah tahu masanya dan kerapatannya. Kita gunakan konsepnya ya. Kerapatan benda itu sama dengan massa benda dibagi volume benda. Maka kalau saya mau mencari berapa volume bendanya, tinggal tukeran sama rho ini kan posisinya ya. Berarti massa benda dibagi dengan rho benda. Masukkan massa bendanya 1 kg ya, Anda tuliskan dibagi dengan rho bendanya itu adalah 200 ya. Berarti dapatnya adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Oke ya, itu yang A. Dan yang B, ini gambar B, saya ubah sedikit ya, ini gambar C. Gambar B adalah pertanyaan B,
berapa tegangan tali sebelum dimasukkan ke dalam air. Jadi yang gambar B ini ya. Saya ingin mencari berapa tegangan talinya pada sebuah balok yang digantung. Anda pasti sudah hafal ya. Kita bisa atau kita harus menggambarkan dulu diagram gaya benda bebas pada kubus ini ya. Jadi ada apa aja gayanya? Pertama ada gaya berat tentunya ya. Di sini ada berarti ada M D dikalikan G. Ada tali sini ya ke arah atas ya, menjauhi bendanya. Ada T. Selesai kan? Maka ini kan digantung setimbang, berarti sigma F dalam arah Y sama dengan 0. Ada T dikurangin massa benda kali G sama dengan 0. Maka saya dapatkan bahwa nilai T sama dengan massa benda kali G. Massa bendanya 1, G-nya 10 ya. Jadi hasilnya adalah 10 Newton. Ya, kita gunakan nilai G sama dengan 10 meter per second persegi. Oke ya, itu yang B ya. Sederhana seperti kasus sebelumnya. Sekarang jika dia dicelupkan ke dalam fluida dalam air ini, sekarang pertanyaannya adalah berapa gaya angkat yang dialami kubus? Yang kedua adalah berapa tegangan talinya. Oke, cari gaya angkatnya. F Archimedesnya kan kita punya definisi ya. Rho fluida kali G kali volume benda yang tercelup dalam fluida. Nah, lihat sini ya. Lihat sini ya di gambar. Saat dia celupkan ke dalam air, lihat semua bagian dari kubus aluminium ini berada di dalam air. Maka karena semua bagian kubus ada di dalam air, maka volume benda yang tercelupnya ya sama dengan volume benda total fluidanya ya. Jadi saya hitung sini. Rho fluidanya itu adalah air tadi ya 1000, G-nya 10, V benda di fluidanya itu ya, ini kan, V total kan 3,7 kali 10 pangkat minus 4 ya. Maka ini hasilnya adalah sama dengan, Anda kalikan hasilnya 3,7 Newton. Oke ya, berikutnya berapa tegangan talinya? Kita gambarkan sekarang. Dalam air ya, tetap ada gaya berat ke bawah. M benda kali G. Ada tegangan tali ke atas. T. Tapi beda ya, tegangan tali sekarang tegangan tali aksen saya kasih. Karena dia kondisinya beda. Tambah, karena dia di dalam fluida air, ada gaya angkat. Berarti ada lagi ke atas gayanya. Ada gaya angkat. Sehingga sigma F Y sama dengan 0-nya adalah sekarang T aksen ditambah F Archimedes dikurangin massa beban kali G sama dengan 0. Sehingga saya dapatkan bahwa tegangan tali aksennya adalah pindah ruas ya. M beban kali G min jadi positif, FA-nya positif jadi negatif, kurangin FA. Sama dengan, lihat, MB kali G 10 Newton ya, di sini di jawaban B, lihat kan ya. Dikurangin FA-nya 3,7 Newton. Sama dengan 10 kurangi 3,7, Anda dapatkan nilainya adalah 6,3 Newton. Oke. Jadi seperti inilah kita menghitung untuk kasus gaya Archimedes ya. Oke. Demikianlah ya berapa latihan soal dengan topik fluid statik. Ini adalah akhir dari video kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya di materi selanjutnya ya. Mungkin masih fluid juga. Oke, terima kasih.